terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan mudah-mudahan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Oh. Apaan nih? Iya sih sama Indah ngirimin link. Bansos. Bansos apa ya? Kasus Juliari Batubara terdakwa suap bansos COVID-19 senilai 32,48 miliar rupiah masih berlanjut. Di mana pada sidang sebelumnya Juliari dituntut 11 tahun penjara. Lalu pada 9 Agustus 2021 kemarin, Juliari menjalani sidang pledoi yang dilakukan secara online. Dalam sidang tersebut, Juliari memohon untuk mendapat vonis bebas dari majelis hakim. Juliari berharap majelis hakim dapat mengakhiri penderitaannya dan keluarga dengan membebaskannya. Kakak udah pulang. Maaf ya kak. Kamu kenapa sih? Kayak serius amat gitu? Aku sebel banget kak. Aku kan buka medsos buat refreshing. Tapi teman-teman aku pada ngirim berita korupsi bansos. Emangnya kamu lihat di mana deh itu beritanya? Hati-hati loh. Zaman sekarang tuh banyak banget berita hoax. Emang bansos itu apa sih kak? Sini, abang kasih lihat ke kamu. Ini ada video wawancara sama masyarakat umum tentang bansos. Nih, coba kamu lihat. Kalau untuk saat ini saya belum mendapatkan apapun. Pernah? Belum pernah sama sekali ya? 2 kali. Itu 2 atau 3 kali. Ya, seharusnya dapat, karena kan kita kan bukan jualan begini kan, di masa susah begini. Ya kalau saya bicara panjang, ke Tangerang Selatan kebanyakan jarang orang yang dapat. BLT. Berbentuk sembako. Sembako, berupa uang. Lumayan buat bantu sehari-hari lah. Ya alhamdulillah sih sedikit membantu lah. Banyak. Baiknya harus merata diberikan kepada siapapun. Coba dikoreksi kembali untuk data-datanya supaya semuanya rakyat kebagian, gitu aja sih. Aku masih bingung deh. Tadi aku dengar bansos yang diterima masyarakat itu berbeda-beda. Emang banyak ya kak jenisnya? Ini ada penjelasan lengkap tentang bansos itu sendiri. Bentar. Nah, ini videonya. Kamu bisa lihat. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, masyarakat miskin atau tidak mampu, serta rentan terhadap risiko sosial. Sebelum adanya pandemi, bansos juga sudah diberikan kepada masyarakat. Contohnya, program Keluarga Harapan atau PKH, program Kartu Sembako, bantuan sosial tunai, hingga bantuan 10 kg beras. Oh iya, anggaran untuk bansos ini jumlahnya dinaikkan oleh pemerintah loh. Alasannya karena
menyesuaikan dengan keadaan ekonomi saat pandemi. Selain itu, akibat adanya pandemi COVID-19, jenis bantuan sosial semakin bertambah karena kondisi perekonomian masyarakat yang semakin menurun, sehingga bantuan sosial ini ditujukan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Hal ini menyebabkan sasaran penerima bantuan sosial di masa pandemi juga semakin meningkat. Di masa pandemi COVID-19, jenis bantuan sosial diantaranya adalah yang pertama, program Keluarga Harapan oleh Kemensos, dengan nilai yang paling rendah yaitu sebesar Rp1.125.000 per tahun dan yang paling tinggi Rp3.750.000 per tahun. Untuk penyalurannya dilakukan setiap bulan secara non-tunai ke rekening KPM PKH oleh Himpunan Bank Milik Negara. Yang kedua yaitu sembako, yang diterima oleh setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp200.000. Ini disalurkan setiap bulan melalui mekanisme uang elektronik dengan alat pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Yang ketiga yaitu bantuan sosial tunai senilai Rp600.000 per keluarga, yang akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima ataupun melalui PT Pos Indonesia. Yang keempat yaitu bantuan langsung tunai dana desa sebesar Rp300.000 per KPM. Ini disalurkan setiap bulan selama setahun penuh. Yang kelima yaitu bantuan UMKM oleh Kemenkop UKM, yang pada tahun ini disalurkan senilai 1,2 juta per penerima dan diberikan hanya satu kali kepada setiap pelaku UMKM. Yang keenam yaitu subsidi gaji karyawan dan program prakerja oleh Kemenaker. Subsidi gaji terhadap karyawan yang bergaji di bawah 3,5 juta sebesar Rp500.000 dan disalurkan setiap bulan selama 2 bulan dalam satu kali pencairan. Sedangkan untuk prakerja, totalnya senilai 3,55 juta yang penyalurannya dilakukan selama 4 bulan bagi mereka yang lulus sebagai penerima kartu prakerja. Sedangkan yang terakhir, yaitu subsidi listrik PLN. Sebelumnya, diberikan secara penuh, yaitu diskon 100%, namun sejak bulan April 2021, menjadi diskon 50% untuk rumah tangga dengan daya sebesar 450 Watt dan diskon 25% untuk rumah tangga dengan daya 900 Watt. Penyalurannya dilakukan setiap bulan hingga bulan Desember 2021. Nah, dengan adanya pengadaan bansos ini, diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan mampu untuk menyentuh semua orang yang terdampak pandemi agar tujuan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dapat tercapai. Masyarakat juga berperan sebagai fungsi pengawasan demi pengadaan bantuan sosial yang transparan dan dapat dipahami oleh semua golongan masyarakat. Dengan ada berbagai macam jenis bantuan sosial, hal ini menimbulkan persepsi masyarakat terhadap pengadaan bansos itu berbeda-beda, sejalan dengan ditemukannya berbagai permasalahan dalam penyaluran bansos selama COVID-19. Di antaranya adalah kurangnya informasi. Pemerintah melakukan sosialisasi lewat media daring dan surat edaran kepada kelompok penerima manfaat atau KPM. Hal tersebut kurang efektif karena banyak penerima manfaat yang tak tahu nilai bantuan dan berapa lama program tersebut. Lalu yang kedua, proses verifikasi dan validasi KPM perluasan dilakukan setelah penentuan KPM. Hal ini menyebabkan target KPM belum tepat sasaran. Yang ketiga, data KPM PKH dan program sembako yang belum terintegrasi dan menyebabkan KPM PKH tersebut tak menerima program sembako. Yang keempat, lambatnya proses penyaluran KPM perluasan dan program bantuan yang belum valid. Hal ini dapat dilihat dari indikasi data kita pada KPM perluasan yang tak tepat, tak valid, atau tak dimutakhirkan. Dan yang kelima, masalah penyesuaian seperti kenaikan jumlah besaran bantuan PKH dinilai belum sepenuhnya memberi manfaat. Serta yang keenam, penyaluran bantuan program sembako atau bantuan pangan non-tunai yang tidak sesuai ketentuan. Oh, ngerti. Tapi Kak, kenapa kita nggak menerima bansos?